Ya, pemirsa, kita lanjutkan. Saya langsung ke Pak Sirajudin, Pak. Ini kalau tadi kan kita lihat bahwa dari BPN targetnya sekitar lebih dari 40%. Kemudian kalau dari TKN juga kan Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa jangan 70% target, tetapi 80%. Yeah. Mungkinkah itu? Well, saya kira target optimum mesti ditetapkan karena implikasinya saya kira bukan hanya ke pilpresnya, tapi juga ke pileg. Target tinggi itu juga memberikan target yang tinggi bagi partai-partai untuk memperoleh kursi di semua tingkat, mulai DPR pusat sampai DPRD. Jadi sebetulnya itu upaya untuk memobilisasi kekuatan semua partai koalisi. Dan dengan demikian ada sinergi yang langsung antara upaya memenangkan calon presiden dengan wakil presiden dengan upaya memenangkan partai di dapil-dapil tersebut. Nah, tetapi seberapa realistis saya kira tergantung pada effort masing-masing. Oke, nah, kalau kita lihat effortnya sekarang? Kalau kita lihat saat ini memang beragam kekuatannya. Pertama, kampanye untuk Pilpres saat ini itu lebih banyak dilakukan oleh relawan sejauh ini. Mesin partai umumnya bergerak di lingkungan internalnya. Karena mereka mungkin kalau para caleg ini kan juga mereka sibuk untuk mengamankan posisi mereka sendiri juga. Mengamankan posisinya di dapil, juga partai juga mengamankan minimum threshold untuk mereka lewati. Kecuali di Jawa Tengah PDIP, karena PDIP relatif stabil suaranya dan infrastruktur politiknya di bawah relatif kuat. Jadi PDIP bisa bekerja lebih fokus untuk memenangkan presiden. Dari partai-partai yang lain saya kira lebih banyak mengupayakan penyelamatan dirinya. Begitu juga di BPN saya kira Gerindra relatif punya waktu dan tenaga yang cukup untuk bekerja memenangkan memperkuat elektabilitas Pak Prabowo di Jawa Tengah, sementara partai koalisi yang lain lebih banyak survival untuk dirinya sendiri memenangkan legislatif. Saya kira dari sisi itu maka target 80% meskipun logis saya kira agak kurang realistis dilihat dari situasi saat ini. Sementara target BPN 40% saya kira itu cukup realistis meskipun kalau dilihat dari siapa saja yang bekerja mengupayakan dukungan untuk Pak Prabowo, kelihatannya masih lebih banyak ditanggung oleh Partai Gerindra dibanding partai-partai anggota koalisi lain. Kalau 40% itu misalnya mau disamakan dengan perolehan suara ketika Pilkada Jawa Tengah 2018 itu juga tidak bisa, apakah tidak bisa berlaku sama karena kita ingat ada PKB di situ. Tidak otomatis. Tidak otomatis karena Pilgub dan Pilpres ceritanya berbeda. Gitu. Kekuatan tokoh yang bertarungnya juga berbeda. Ketika menang di Pilgub ataupun dapat suara lebih dari perkiraan di Pilgub bukan berarti ketika misalnya nanti Pilpres kemudian partai-partai itu juga akan sama dukungannya seperti itu. Tidak akan sama karena konteks politik yang melingkupinya berbeda. Untuk Pilgub itu lingkupnya lebih kecil, tokohnya juga berbeda. Dan mesin politiknya saat itu bekerja relatif terfokus pada pemenangan Pilgub. Nah sekarang mesin politiknya itu terpecah. Yang mendukung pemilihan presiden dan sekarang pemilihan legislatif. Jadi betul-betul situasinya berbeda. Dan saat ini jauh lebih berat ketimbang di saat Pilgub. Baik, terakhir Mas Ferry silahkan tanggapannya. Saya sebenarnya mau Mas Sirajudin nih. Pertama gini, tadi Pak Sirajudin menyampaikan bahwa dengan ukuran referensi Pilgub di Jawa Tengah, pasangan Sudirman Said dan Mbak Ida Fauziah itu mendapatkan 42, sekian persen. Itu harus diketahui bahwa sebelumnya ketokohan atau tingkat popularitas Sudirman Said dan Ida Fauziah itu relatif rendah. Nah, berbeda dengan figur ketokohan Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno yang memiliki tingkat popularitas yang sangat tinggi. Sehingga nanti kalau terkonversi menjadi elektabilitas, saya yakin bahwa referensi Pilgub Jawa Tengah itu bisa kita lampaui. Saya nggak berani atau saya terlalu tinggi hati kalau mau menyampaikan bahwa target kami menang di Provinsi Jawa Tengah. Tapi target minimal kita minimal 45%. Maksimal ya kita tentu pasti inginnya juga menang. Tetapi target minimal kita realistis itu 45%. Sekali lagi, Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno memiliki modal tingkat popularitas yang sangat tinggi.
dengan kerja effort partai-partai koalisi, caleg-caleg, kemudian relawan-relawan, dan perubahan dinamika masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, kami yakin bahwa nanti di Provinsi Jawa Tengah kita bisa mencapai target minimal 45%. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Ferry. Kemudian Mas Jerry silakan. Jadi mungkin apa yang disampaikan Mas Ferry tadi saya ingin tanggapi sedikit ya, bahwa kan tadi dibilang popularitas Pak Prabowo Sandi itu sudah demikian populer, berkaca dengan Pilgub Jawa Tengah yang tadinya Pak Sudirman Said mungkin relatif rendah, 41,22%. tiba-tiba jadi tinggi. Nah, ini artinya kan sebetulnya mengatakan kepada kita bahwa sebetulnya antara popularitas dan elektabilitas tidak selalu berbanding lurus, ya kan? Bisa saja populer tetapi belum tentu disukai atau belum tentu dipilih. Bisa saja dia tidak populer tetapi malah justru dipilih. Nah, kita juga belum tentu bisa memastikan dalam keadaan yang pasti. Dan yang kedua, tentu yang ingin saya sampaikan adalah ketika itu tidak terjadinya ada korelasi yang pasti antara popularitas dan juga elektabilitas, ya berarti kan juga belum tentu ada tingkat kenaikan yang juga cukup potensial di Jawa Tengah, ya. Dan juga yang terakhir mungkin saya ingin mengutip lagi yang tadi Mas Ferry bilang bahwa sekali lagi target dari BPN dan juga tadi yang Mas Ferry sampaikan adalah kan 40%. Berarti kan itu kan tidak dikatakan sebagai target menang, ya, target memperkecil kekalahan kalau saya kutip tadi. Artinya ini juga semacam petunjuk juga kepada masyarakat Indonesia bahwa memang BPN ini mungkin secara prinsip mungkin memang tidak ingin memenangkan Pilpres di Jawa Tengah, ya, di mana mungkin itu sebagian dari strategi atau apa saya tidak tahu. Tetapi artinya kalau kami dari TKN prinsipnya adalah kami ingin berjuang sekuat tenaga semaksimal mungkin dengan pencapaian dan keberhasilan yang sudah kami miliki untuk menyampaikan meneruskan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah tapi seluruh Indonesia, untuk memastikan bahwa presiden pilihan rakyat kita adalah 01 dan itulah yang pantas untuk menjadi pemenang. Ini masih ada waktu lebih dari 40 hari, kita akan lihat seperti apa kedua tim ini bekerja untuk memenangkan hati rakyat. Dan terima kasih Mas Jerry, terima kasih juga Pak Sirajudin, dan juga terima kasih Mas Ferry sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami di Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ami Ardini undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.